Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menampilkan pertandingan antara Paul Morphy melawan Charles Maurian yang berlangsung di New Orleans, Amerika Serikat pada tahun 1866. Sedikit informasi kawan, Paul Morphy dijuluki sebagai pecatur alam terhebat sepanjang masa karena beliau bisa bermain catur, tidak ada pelatih, tidak ada seorang pun yang mengajari. Beliau bisa bermain catur hanya dengan melihat ayahnya bermain catur dengan pamannya. Tanpa berlama-lama lagi kawan, langsung saja kita saksikan langkah-langkah indah dari seorang legenda catur jenius Paul Morphy. Di pertandingan ini Paul Morphy memegang bidak putih, Charles Maurian memegang bidak hitam. Di sini Paul Morphy mengawali langkah dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5. Lanjut Paul Morphy pion ke F4, langsung saja pion yang ada di F4 dipukul dengan pion yang ada di E5. Lalu kemudian kuda ke F3. Lanjut Charles Maurian memajukan pion ke G5. Paul Morphy mengeluarkan gajah yang ada di petak terang ke C4. Charles Maurian terus saja mendorong pion yang ada di lajur G ke G4 sekaligus mengancam kuda. Tak menghiraukan kuda yang diancam, Paul Morphy malah memajukan pion ke D4. Dibalas oleh Charles Maurian dengan memukul kuda yang ada di F3, dipukul balik menggunakan menteri. Lalu Charles Maurian memajukan pion ke D6. Paul Morphy rokade pendek. Charles Maurian langsung saja mengadu gajah yang ada di petak terang. Ditolak oleh Paul Morphy dengan memajukan pion ke D5. Gajah yang ada di E6 pun kembali ke C8 kawan. Barulah setelah gajah kembali ke C8, Paul Morphy memukul pion yang ada di F4 menggunakan gajah. Sebenarnya kawan, di langkah ini jawaban terbaik dari hitam adalah mengeluarkan menterinya ke F6 sekaligus mengancam pion yang ada di B2. Jika putih menjawabnya dengan mengeluarkan kuda ke C3, simpel saja hitam bisa menjawabnya dengan kuda ke D7. Jika kuda yang ada di C3 melompat ke B5, gampang saja kawan, tinggal menggeser raja ke D8. Dalam posisi ini mungkin permainan masih sebanding, tapi Charles Maurian lebih memilih untuk menempatkan menterinya ke D7. Dijawab oleh Paul Morphy dengan memajukan pion ke E5. Lalu Charles Maurian memutuskan untuk mengadu menteri dengan menggerakkan menterinya ke G4. Tentu saja ditolak oleh Paul Morphy kawan. Karena Paul Morphy sudah kalah satu perwira di awal-awal tadi, mengorbankan
kudanya yang ada di F3, Paul Morphy menggeser menteri ke E3. Dan menteri berada satu lajur, yaitu di lajur E yang mengarah pada Raja Hitam. Paul Morphy memindahkan menteri ke lajur E dengan tujuan apabila hitam melangkah sembarangan, contohnya gajah yang ada di petak terang ke D7, maka bisa langsung cek. Tapi kawan, di langkah ini Charles Mauryan sebaiknya menutup dengan kuda. Bila pion yang ada di D6 dipukul, tinggal dipukul saja menggunakan pion. Bila dipukul menggunakan gajah, maka benteng yang ada di H8 bisa digeser ke G8 untuk menyerang pion yang ada di G2. Tapi kawan, Charles Mauryan lebih memilih menutup menggunakan gajah. Paul Morphy pun memperkuat serangannya dengan menggeser benteng ke E1. Nah, di langkah inilah kawan, Charles Mauryan bisa dibilang melakukan langkah yang tidak berguna, yaitu memajukan pion ke H5. Barulah Paul Morphy melancarkan serangan yang diawali pion yang ada di E5 memukul pion yang ada di D6, dipukul balik menggunakan pion, dipukul balik menggunakan gajah. Dan di sini gajah yang ada di E7 terserang 3 kali. Charles Mauryan tidak memakan gajah gratis yang ada di C4 karena raja dalam posisi bahaya. Jadi Charles Mauryan mengembalikan menterinya ke D7. Lanjut Paul Morphy, gajah memukul gajah, dipukul balik menggunakan kuda. Lalu coba tebak kawan, langkah apa yang bisa memberikan kemenangan untuk Paul Morphy. Paul Morphy menggerakkan gajah yang ada di petak terang ke B5, seolah-olah memberikan secara percuma. Di langkah partai kawan, Charles Mauryan memukul gajah. Tapi seandainya ditutup menggunakan kuda, simpel saja, Paul Morphy akan memukul kuda menggunakan pion. Jika dimakan menggunakan pion, tetap saja gajah tetap mengepin menteri. Di sini kuda tidak dilindungi oleh menteri karena menteri sedang dipin oleh gajah. Dan dalam posisi ini kawan, kemenangan sudah terlihat jelas. Untuk itulah kawan, di langkah ini hitam memutuskan untuk memukul gajah yang ada di B5 dengan menteri, dan satu langkah checkmate, yaitu menteri memukul kuda yang ada di E7, dan ini pun checkmate kawan. Benar-benar luar biasa langkah jenius dari seorang pecatur legendaris, yaitu Paul Morphy. Paul Morphy kawan
lahir pada tahun 1837 di New Orleans, Amerika Serikat. Dukung channel saya kawan dengan cara komen, like, dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Serta jangan lupa kawan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video saya selanjutnya. Mohon maaf bila banyak sekali kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.